Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mengikuti mata pelajaran sosiologi. Hari ini, saya akan membahas tentang materi pertama di materi sosiologi kelas 10 yaitu sosiologi sebagai ilmu sosial. Sebelum kita masuki materinya, kita kenalan dulu dengan guru sosiologi di Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo. Namanya Ibu Aizah Maudiah Esos. Alamatnya di Jalan Kolonel Sugiono nomor 7 Wedorong Belahan Waru Sidoarjo. Tempat tanggal lahir Surabaya 29 Desember 1997. Pendidikan, beliau juga salah satu alumni dari Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo yang kemudian melanjutkan kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Yang mau pertama saya bahas dalam materi ini adalah hakikat dari sosiologi, pengertian sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Sosiologi pertama kali dikemukakan oleh salah satu filosof sekaligus sosiolog asal Prancis yaitu Auguste Comte. Kata Auguste Comte, secara bahasa, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan juga logos. Socius dapat diartikan dengan teman, kawan, atau juga bisa diartikan dengan masyarakat. Sedangkan logos artinya adalah cerita, tapi bisa diartikan juga dengan ilmu. Sehingga, menurut bahasa, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kalau menurut istilah, kalian bisa lihat sendiri dalam LKS kalian, banyak sekali para ahli-ahli sosiolog, mulai dari sosiolog Indonesia sampai dengan sosiolog dari luar yang mengartikan sosiologi. Seperti pengertian dari Sujono Sukamto, Kunto Wijoyo, Emil Durkheim, Max Weber sampai dengan Karl Marx. Setelah kita mengetahui bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, dapat kita pastikan bahwa objek kajian sosiologi atau objek studi dari sosiologi sendiri adalah masyarakat. Masyarakat dapat berarti sangat luas, bukan hanya ada lingkungan kita sekitar saja. Akan tetapi, setiap kumpulan-kumpulan individu yang menempati suatu wilayah dan memiliki tujuan serta norma di dalamnya, itu bisa diartikan dengan masyarakat. Sehingga lingkungan sekitar kita, kelas kita, bahkan keluarga kita sendiri bisa kita artikan dengan masyarakat. Selanjutnya adalah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ada 4 ciri sosiologi. Yang pertama adalah empiris. Empiris bisa diartikan dengan segala hal yang ada dalam sosiologi berdasarkan hasil observasi, bukan mengada-ngada, bukan abal-abal. Sehingga tidak mungkin adanya kebohongan dalam sosiologi karena semua yang disampaikan adalah hasil dari pengamatan, observasi, atau penelitian. Yang kedua adalah teoritis. Setelah memiliki hasil observasi, maka akan dibentuk suatu ide-ide gagasan, suatu abstraksi dari hasil pengamatan itu sendiri. Yang ketiga adalah kumulatif. Kumulatif adalah teori-teori yang sudah ada, gagasan-gagasan yang sudah ada, ide-ide yang sudah ada dalam hasil pengamatan tadi akan diperluas, diperbaharui, diperbaiki dengan teori-teori baru atau hasil-hasil pengamatan baru dari hasil ide serta gagasan yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah non-etis. Non-etis, sosiologi tidak pernah bicara baik buruknya suatu pandangan. Akan tetapi, sosiologi bicara tentang apa alasan dari mereka melakukan suatu hal tersebut, atau bahkan sosiologi akan mempelajari lebih dalam tentang fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Sejarah perkembangan sosiologi. Setelah kita tahu bahwa sosiologi ini dikemukakan oleh Auguste Comte, menurut Auguste Comte, awalnya sosiologi ini adalah filsafat sosial. Pada waktu itu, setelah terjadinya revolusi industri, masyarakat mulai kebingungan tentang tatanan masyarakat baru, sehingga Auguste Comte mengusulkan adanya suatu ilmu baru yang berdiri sendiri untuk mempelajari tentang masyarakat,
Sehingga disebutlah ilmu itu tentang sosiologi. Kemudian oleh Emil Durkheim kembangkan kembali metodologi sosiologi tersebut dalam Rule of Sociological Method. Meskipun demikian, tetap saja Auguste Comte yang pertama kali mengemukakan sosiologi dikenal dengan Bapak Sosiologi Dunia. Pokok bahasan dari sosiologi. Ada 3 bahasan pokok dari sosiologi. Yang pertama adalah fakta sosial, yang kedua adalah tindakan sosial, dan yang terakhir adalah perilaku sosial. Untuk fakta sosial sendiri, yang paling terkenal tokohnya adalah Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial adalah pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak. Sehingga bisa disimpulkan fakta sosial adalah segala sesuatu yang ada dalam luar diri kita. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita yang mengatur pola hidup kita. Contohnya adalah tata tertib. Kita bisa melihat dengan ada tata tertib, kita menjadi teratur hidup kita. Contoh lainnya adalah norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga kita tidak bisa melakukan suatu tindakan melenceng, tindakan menyimpang karena sudah ada norma yang mengatur hidup kita. Yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan sosial, tidak semua manusia melakukan tindakan sosial dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sehingga tindakan sosial ini harus ada yang namanya reaksi dan juga aksi. Ketika kita melakukan suatu aksi, maka kita akan melihat reaksi dari orang lain. Sehingga itu yang disebut dengan tindakan sosial. Kalau kita melakukan tindakan hanya untuk diri kita sendiri tanpa mempertimbangkan perilaku atau hasil dari orang lain, itu belum bisa disebut dengan tindakan sosial. Yang terakhir adalah perilaku sosial. Perilaku sosial adalah semua fenomena yang ada dalam masyarakat, yang ada dalam hidup kita yang terjadi. Sehingga sosiologi mengkaji segala hal tersebut yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang mengaruhi perilaku manusia. Apa sih kemudian kegunaan dari kita belajar sosiologi? Yang pertama, kegunaan dari sosiologi adalah untuk pembangunan sosial. Dengan adanya sosiologi, kita bisa mengerti jangka panjang tentang pembangunan sosial. Mau diapakan sumber daya manusia, mau diapakan manusia nanti ke depannya, sehingga manusia bisa bersaing dengan negara asing atau bahkan bisa bersaing dengan zaman yang semakin modern ini. Yang kedua adalah untuk penelitian. Jelas sekali, sosiologi bisa digunakan sebagai bahan penelitian, bisa digunakan sebagai metode penelitian, dan juga bisa digunakan sebagai hasil dari penelitian itu sendiri. Peranan sosiologi. Sosiologi bisa digunakan sebagai ahli riset. Sosiolog bisa menjadi konsultan kebijakan. Sosiolog juga bisa menjadi teknisi. Sosiolog bisa menjadi guru atau pendidik. Sosiolog bisa membantu kita mengkaji status dan peran kita sebagai masyarakat, memudahkan memahami norma dan nilai masyarakat, serta membuat kita tanggap, kritis, dan rasional menanggapi gejala sosial dan memudahkan mengambil sikap. Berikut ini beberapa tokoh sosiologi yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Yang pertama adalah Auguste Comte, kita kenal dengan Bapak Sosiologi Dunia. Yang kedua adalah Max Weber, kita kenal dengan tindakan sosialnya tadi yang telah saya sampaikan. Yang ketiga adalah Karl Marx. Karl Marx dikenal dengan teori kelasnya, yang menjelaskan tentang perbedaan antara kaum borjuis dan juga kaum proletar atau kaum pemilik modal dan juga kaum buruh. Yang keempat adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim terkenal dengan fakta sosial. Yang terakhir adalah Bapak Sosiologi Indonesia, Surjono Sukamto. Berikut tokoh-tokoh sosiologi yang nantinya akan kalian bisa pelajari lebih dalam dan juga bisa kalian tanyakan kepada guru-guru kalian masing-masing untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Karena sosiologi adalah ilmu yang belajar tentang masyarakat, sehingga sosiologi sangat universal, sangat umum, sangat kompleks, sangat lengkap di dalamnya.
Segala hal yang mempelajari tentang masyarakat, berhubungan dengan masyarakat, maka itu akan termasuk dalam ilmu sosiologi. Sehingga ada beberapa cabang-cabang dari sosiologi itu sendiri. Yang pertama adalah demografi. Demografi adalah sosiologi kependudukan. Kita mempelajari tentang bagaimana jumlah penduduk, bagaimana penyebaran penduduk, dan juga sebagainya yang berkaitan dengan penduduk. Yang kedua, sosiologi hukum. Hal-hal yang bertindakan sebagai hukum atau hal-hal yang berhubungan dengan kriminologi ini bisa dikaji dengan sosiologi hukum. Yang ketiga, sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah bagaimana kita mempelajari tentang kesenjangan antara orang kaya dan miskin, bagaimana kesenjangan antara mereka pemilik modal dan juga buruh, dan juga sebagainya akan dikaji dalam sosiologi ekonomi. Sosiologi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan politik. Politik juga berkaitan dengan masyarakat. Sehingga sosiologi politik merupakan salah satu cabang dari ilmu sosiologi. Yang terakhir adalah sosiologi agama. Bukan berarti sosiologi mempelajari tentang agama, akan tetapi sosiologi agama adalah kita mempelajari tentang bagaimana suatu agama dapat mengatur masyarakat, bagaimana suatu agama ini dapat menjalankan perannya sehingga masyarakat bisa berbuat baik dan tidak melenceng. Itu hal-hal yang berkaitan dengan cabang-cabang ilmu sosiologi, dan masih banyak sekali ilmu-ilmu sosiologi lainnya seperti sosiologi pedesaan yang mempelajari tentang perilaku masyarakat pedesaan, sosiologi perkotaan yang mempelajari masyarakat perkotaan, dan juga lain-lain. Oke, mungkin itu dulu materi dari sosiologi sebagai ilmu sosial yang nantinya bisa kalian lebih lanjut lagi bahas diskusi dengan guru kalian di dalam grup WA atau grup-grup lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.